A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Oman, Ibu Iyus. Ya, perkenalkan saya Ahmad Munawir, kelas B. Insya Allah pagi ini saya akan memaparkan RPP atau rencana aksi membahas tentang masalah start lari. Ya, sebelum dimulai, izinkanlah saya mengucapkan basmalah, mudah-mudahan Allah memberkahi kegiatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Oman, Ibu Yus, izin share RPP yang di dalamnya membahas start jongkok. Dalam hal ini berarti gerak dasar lokomotor dan kombinasinya. Ini RPP sudah saya bikin, satu kali pertemuan adalah 3 JP, 1 JP 35 menit, jadi sekitar 90 menit lebih, 100 menit. Kira-kira kompetensi inti seperti biasa masih sama, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu terkait dengan agama, menghayati dan menjalankan ajaran agama yang dianut. KI 2 itu menghargai dan menghayati perilaku, ya berarti afektif ya di sini. Kemudian KI 3 itu memahami dan menerapkan pengetahuan, berarti kognitif, dan seterusnya. Dan KI 4 itu adalah keterampilan menalar, mengolah, dan seterusnya, berarti masuk kepada ranah psikomotor. Adapun KD dan IPK yang tertulis di dalam RPP ini adalah menerapkan prosedur kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor melalui permainan sederhana, tradisional, atau modifikasi. Kemudian 4.1-nya itu mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan seterusnya melalui berbagai permainan sederhana dan permainan tradisional atau modifikasi. Sorry Pak Munawir, saya potong. Dia maksud Anda ini gimana ini? Karena pertama saya harus tahu bahwa guru penjas itu seringkali langsung pada teknik. Yang diajarin teknik. Oh enggak Pak Oman. Jadi yang saya ajarin ini harus pertama-tama merumuskan konsepnya dulu. Ya, penjas itu kan beda dengan olahraga. Gitu, sebagaimana pernah Pak Oman sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan guru penjas itu yang pertama diantaranya belum bisa membedakan penjas dengan pendidikan olahraga, kan begitu. Nah, maka dari itu dirumuskan konsep-konsep berupa gerak dasar, kemudian berkembang lagi pengembangan pola gerak dan menjadi ritme gerak, begitu. Melalui permainan-permainan, ya diantaranya permainan jopping. Itu saya bikin permainan namanya jopping. Apa itu Pak Manwir jopping? Jongkok, berdiri, dan lompat ke samping. Itu tentu dengan aba-aba sempritan, ya, dengan peluit, atau juga dengan aba-aba ucapan kita. Contoh begini, peluit bunyi pertama atau bunyi cuma satu, berarti anak-anak, anak murid harus jongkok. Nah, bila mana ada suara peluit, suaranya 2 kali, prit-prit, nah, berarti harus berdiri. Nah, sedangkan kalau ada suara peluit panjang, mereka harus loncat ke samping. Begitu Pak Oman. Nah, permainan yang saya rencanakan untuk anak-anak murid ketika nanti PPL, begitu. Ya, lanjut silakan Pak Munawir. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi di sini, ya pertama siswa bisa menjelaskan bentuk-bentuk gerak dasar dan seterusnya, menganalisis bentuk-bentuk gerak dasar dan mempraktikkan bentuk-bentuk gerak dasar mengarah pada gerak dasar start jongkok menggunakan aba-aba. Tujuan belajar pun juga sama,
Sorry, ini kelebihan huruf. Sini ada menjelaskan, menganalisis, dan mempraktikkan. Gitu. Kemudian materi pembelajaran. Ini ada permainan reaksi seperti yang tadi udah disampaikan. Sorry Pak Munawir, saya tanya. HOTS itu apa sih HOTS? Itu ada pesan HOTS. Itu faktual, konseptual, dan prosedural ya. Faktual itu ya berarti sesuai dengan di dunia kita yang kita hadapi ini dalam kenyataan gitu. Ya, jadi dituangkan dalam bentuk permainan kita sehari-hari, kan itu faktual tuh. Nah, kalau konseptual ya berarti kita masuk kepada tujuan tadi kita merumuskan teknik start jongkok itu. Begitu. Kan nggak langsung tiba-tiba anak murid itu diajarin, anak-anak start jongkok begini kan, nggak gitu juga Pak. Agak repot karena kan ini kan SD. Gitu. Jadi sebelumnya mereka diberikan permainan itu faktual ya, konseptual ya itu tadi teknik yang dijadikan target. Bagaimana caranya supaya mereka anak-anak murid bisa mempelajarin teknik start jongkok itu. Prosedural ya berarti langkah-langkahnya dari awal, dari yang paling mudah hingga pada tahap yang paling sulit. Nah, sedangkan HOTS di sini high order thinking skills berarti kita menjadikan RPP tersebut mengarahkan supaya anak-anak murid bisa belajar menganalisa. Memang agak sulit Pak kalau SD Pak, gitu. Karena beda dengan sekolah SMK sederajat. Nah, mereka itu udah paham aja udah bagus, tapi nggak apa-apa. Kita namanya berinovasi, anak murid itu dicoba diarahkan supaya bisa dan mencoba memeriksa kembali, cek and recheck hingga mendalam apa yang dipelajarin, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk uraian-uraian atau paparan-paparan sesuai dengan bahasa yang memang mereka biasa gunakan. Kira-kira gitu Pak, penjelasan tentang HOTS untuk anak SD. Dan ini nggak dibikin namanya ada remedial dan pertanyaan, karena ketika kami sedang melaksanakan perkuliahan di LKPD itu kan kalau nggak salah yang tadinya ada remedial dan pengayaan itu dihapus, karena kan LKPD itu kan sifatnya membantu guru yang sedang mengadakan TPL itu supaya mendapatkan data yang valid mengenai materi yang disampaikan begitu. Dengan pendekatan serta model dan metode pembelajaran, ini pendekatan yang dicantumkan adalah scientific approach. Ya di sini ada mengamati ya, 5M, mengamati, mentanya, mencoba, mengasosiasi atau mengumpulkan informasi, kemudian mengkomunikasikan atau mengadakan kolaborasi. Gitu, ATCAK, acak gitu ya. Saya rumuskan begitu, strateginya atau modelnya adalah problem based learning ya. Bagaimana kita tahu problem based learning itu tadi di atasnya menggunakan scientific approach, pendekatan science gitu, dan metode yang digunakan di sini adalah metode demonstrasi tanya jawab. Sorry Pak Munawir, saya potong ya, silakan Pak. Kamu itu nggak bikin video pembelajaran, nggak ada yang demonstrasi siapa orang lain? Itu saya bikin sendiri video pendek ya, sekitar durasi 2 menit gitu. Ada Pak linknya Pak, nanti saya tulis. Oh ya silakan lanjut. Kira orang lain. Enggak Pak, karena udah beberapa waktu yang lalu kan Bapak juga menyuruh kami supaya kreatif. Bahkan sampai alat-alat pralonnya pun juga kami udah bikin Pak. Nggak cuma untuk uji kinerja, tapi juga supaya bisa memudahkan anak murid, kan tujuan RPP itu kan memudahkan anak murid untuk melaksanakan pembelajaran kan begitu. Oke, lanjut Pak Munawir. Nah ini pertama pengondisian kelas, kita harus ada namanya persepsi dulu, nggak langsung tiba-tiba kita mengabsen. Kita tanya anak-anak bagaimana keadaannya, apakah ada yang kurang sehat atau ada penyakit bawaan atau bersembuh dan sebagainya, karena nggak mungkin mereka kalau nggak siap fisik dan psikis bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ada juga
selain doa dan mendata daftar hadir anak murid, rencana kami atau saya mengadakan nyanyi dulu Pak, nyanyi lagu wajib nasional ya, Indonesia Raya atau sorak-sorai bergembira. Yang penting itu lagunya bernada semangat. Kalau lagu bernada melo atau minor ya kasihan nanti mereka bisa ngantuk. Jadi direncanakan lagu yang mengandung nada semangat begitu Pak. Ini motivasi kita juga udah sangat paham ya, kita kasih paparan, kita kasih gambaran manfaatnya kalau kita belajar start jongkok yang dimulai dengan permainan minimal ya kan, namanya konsep Penjus itu kan safety, move and fun kan begitu. Yang penting aman, terus kita juga dapat gerakan yang menyehatkan dan juga harus bisa bikin hati senang gitu. Jika udah, dan ini adalah pretest tentang pretest ini kita lisan. Ya, Pak Manawir, itu kalau pretest kamu gimana? Kita post atau pretest itu maksudnya gimana itu? Di pretest itu Pak, sebelum kita masuk kepada materi, kita berikan pertanyaan ringan karena ini kan cuma materinya itu start jongkok. Nah, ini pertanyaannya nih. Apa yang kalian tahu tentang lari? Seperti apa sikap dasar start jongkok? Seperti itu. Kalau ada yang bisa jawab, nanti kan baru naik harga nih. Ya nggak mungkin semuanya kita tanyain satu persatu, tapi ada beberapa kita ambil sampel cukup mewakilin kelas yang memang kita ajar. Ini PPT. Nah, oh iya Pak Menawir, itu TIPEK apa TIPEK? TIPEK itu Pak, Technological Pedagogy Content Knowledge. Jadi dalam pembelajaran ilmu pedagogi itu kan berarti kemampuan guru mengelola pembelajaran. Itu pengetahuannya itu harus dikombinasikan dengan perkembangan teknologi. Gitu, konten-konten atau isi atau materi yang disampaikan kepada murid juga harus terkait dengan perkembangan teknologi gitu. Ya contohnya di sini ada PPT, PowerPoint. Walaupun nggak cuma PowerPoint, Pak, bisa Word, bisa MS Word atau aplikasi yang selain yang disebut tadi gitu. Juga dengan video, gitu, bisa dengan YouTube, Google Form dan sebagainya. Gitu. Di sini ada videonya, terusnya juga yang tadi disampaikan pendekatan scientific atau scientific approach. Nah, pada tahap kedua mereka itu sebelum mencoba kita atau kami guru yang sedang PPG atau sedang melaksanakan PPL membagikan lembar kerja peserta didik. Sorry Pak, benar saya potong. LKPD itu sama nggak dengan LKS? Beda Pak. Kalau LKS itu yang sepemahaman kami ada satu semester kira-kira 5 atau 4 bab, 5 lah kira-kira. Itu ada soal, ada materi sedikit, kira-kira tebalnya itu 65 halaman. 65 halaman lah kira-kira, 70 lah kurang. Nah, kalau ini LKPD tidak. Gitu, tetapi kita gunakan LKPD di sini terbatas hanya untuk mendapatkan data dari siswa tentang materi yang kita sampaikan. Mencoba juga udah kita sampaikan sebelumnya, siswa mulai mencoba itu berarti ke lapangan, pemanasannya pun juga menggunakan permainan. Gitu. Baru setelah menggunakan permainan, mengadakan pemanasan, kami para guru olahraga mengadakan pemanasan dengan seperti biasa, yaitu gerakan dari kepala hingga kaki. Gitu. Yang penting sifatnya itu menyeluruh. Kalau pemanasan itu nggak boleh terlalu lama, juga nggak boleh terlalu sebentar. Juga kondisi atau urutan-urutan saat aba-aba bersedia dan seterusnya begitu. Kemudian sampai juga aba-aba siap, ya ready, set, go kan gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau pakai ada pistol berarti harus ada suara ledakan, dar gitu. Jadi juga termasuk modifikasi, saya tulis aba-aba dar, ya udah kebayang. Setelah aba-aba siap bersedia, siap, dar berarti harus menolak dengan kaki terkuat. Gitu. Ini berapa derajatnya juga udah ditulis semuanya. Kemudian setelah itu udah ikut melaksanakan start jongkok, ini adalah menganalisis dan seterusnya, dan siswa membuat kesimpulan. Pada kegiatan penutup sama seperti
kegiatan awal, ada post test namanya. Nah, ini juga sebetulnya hanya untuk melihat apakah sama atau beda gitu. Pengetahuan anak murid belum dan sesudah pembelajaran. Kemudian melakukan pendinginan, doa, salam, dan menyampaikan materi yang akan datang. Terus ada informasi umpan balik, diberikan pesan nilai moral di dalamnya. Contohnya kita harus kerjasama, kita harus gotong royong, kita harus jujur, disiplin, dan sebagainya. Setelah penutup, kita bukan lagi yang namanya LKPD yang tadi diberikan. Oke, Pak Munawir, ini ada pertanyaan nih. Hot itu apa, Pak Munawir? Hot. Terus ini nggak ketulis. Oh, jadi gini, Pak. Secara langsung emang nggak ketulis. Mohon izin, mohon maaf. Nanti segera saya perbaikin. Terima kasih atas pencerahannya. Waktu itu high order thinking skills. Jadi ada lots, ada hot. Dan ranahnya taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6. C1, C2, C3 itu masuknya itu lots. Lots itu berarti low order thinking skills, kemampuan berpikir tingkat rendah, maaf. Kalau HOTS itu berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills, kan begitu. Nah, udah C4, 5, dan 6 berarti minimal C4 menganalisis. Nah, sub-subnya di situ ada di antaranya menganalisis berarti menguraikan gitu. Menguraikan berarti kan kalau menganalisis cek and recheck hingga lebih mendalam lagi tentang materi yang disampaikan. Memang agak sulit, Pak, kalau anak SD terus terang aja, tapi kami juga berusaha mencoba supaya mereka bisa sampai pada tahap ini. Oke, Pak Munawir, terima kasih. Kalau ABCD itu kok nggak ketulis, Pak Munawir? Kan ada konsepnya itu. Oh iya, jadi gini, Bu Yus, ABCD itu kan singkatan, rumusannya di dalam buku pedagogik umum, ya kan ada A itu betul audience itu kan ada murid sebagai peserta didik. Kemudian behavior itu kan kebiasaan yang baik. Nah, dalam hal ini ya katakanlah perilaku begitu. Perilaku ranahnya berarti masuknya afektif kan gitu. Nah, kemudian condition itu kita mengkondisikan, artinya kondisi yang kita jalanin, pengkondisian yang udah dijalankan oleh guru, bagaimana caranya supaya bisa mencapai perilaku yang memang dijadikan target supaya murid-murid itu bisa mengalami perubahan yang lebih baik, tentu bukan yang lebih buruk. Dan degree, intinya itu kan degree ini ABCD tadi, degree itu ya lulusan atau outcome. Ada yang bilang output, ada yang bilang outcome. Ya kalau saya lebih senang bilangnya outcome gitu, karena lulusan-lulusan dari suatu tempat mengenyam pendidikan biasa disebut dalam modul kurikulum development itu namanya outcome. Tapi kalau dalam bilang output ya silahkan aja, nggak jadi masalah. Kira-kira begitu, Pak, konsep ABCD. Oke, baik, Pak Munawir. Kamu ngajar di mana sih, Pak Munawir? Ngajar di SD, Pak. Di SD. SD mana? SD Pondok Benda 02. Di sana muridnya berapa? Total semua muridnya itu 1.258, Pak, kalau nggak salah. Itu banyak sekali ya. Iya, satu kelas berapa? Satu rombelnya? Iya. Satu rombelnya itu 36, Pak. Ya, maksimal 40, nggak boleh lebih. Itu sebenarnya kelas-kelasnya kelas gemuk ini, Pak. Oh gitu. Banyak juga, Pak Munawir ya? Banyak. Kita makanya nanti ketika PPL ya, walau alam, mudah-mudahan saya bisa kondisikan semua itu gitu, Pak. Oke, Pak Munawir, Ahmad Munawir Fadli. Oke. Lanjut, Pak Munawir. Oh ya, tadi saya belum tanya. Kenapa Pak Munawir itu mengambil masalahnya lari? Itu kenapa? Start jongkok berarti ya? Iya, betul. Gini, Pak, permasalahannya mereka itu anak murid. Udah kita contohin misalkan langsung teknik ya agak-agak apa ya, memahaminya agak sulit gitu. Sikap kaki harus bagaimana awalannya, kemudian di belakang garis start, terus tangannya harus seperti apa, pandangan ke arah mana. Kan kalau kayak gitu kan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Oman, harus dengan pendekatan permainan.
kan begitu. Supaya mereka itu nggak terasa tahu-tahu udah bisa, kan begitu. Udah bisa melakukan start jongkok dengan benar, kan begitu. Makanya saya angkat persoalan ini. Tapi sorry Pak Munir, saya potong. Pak Munir pernah ikut lomba lari sebelumnya? Pernah Pak, kelas 2 SD itu saya juara 2 tingkat RT, gitu. Saya juga nggak nyangka. Oh begitu. Oh sebelumnya yang lari maraton, kalau sekarang udah nggak kuat Pak. Pak Munawir ini caburnya apa? Saya nggak ada spesialisasi, Bu Yus, jadi saya karena suka berolahraga, senang berolahraga, sebagai guru penjas, ya mudah-mudahan saya bisa, menyampaikan berbagai macam pembelajaran cabang-cabang olahraga setahu saya, sebisa mungkin, saya bisa. Tapi kalau spesialisasi emang saya belum belum punya Pak, mohon maaf, gitu. Oke Pak Munawir. Boleh saya lihat Pak Munawir videonya? Oh boleh Pak, bentar Pak. Ini videonya, ini terlambat, sorry. Oke, pasang videonya, terus dibuka dulu. Oke, sebentar Pak. Iya, share sound. Ah, cek ya Pak. Iya betul Pak Munawir. Belum mulai Pak Munawir. Bentar Pak. Wah ini ada. Ya Pak, karena kelas saya itu sama semua ibu Eka, kelas 5. Di kelas saya jadi diangkat seperti ini. Ya Pak Munawir, terima kasih. Boleh lihat lagi Pak Munawir SPP? Boleh Pak. Coba lihat lagi PD Pak Munawir. Iya. Oke ini, oke belum itu. Oke ini pipa buat apa Pak Munawir? Jadi untuk awalan Pak, saya merumuskan bahwa supaya nggak berlebih, kan kadang-kadang kalau dikasih garis aja mereka masih nggak kelihatan. Nah kalau peralon tuh lebih kelihatan. Itu nih termasuk nanti saya juga pengen membuat video supaya ada bahwa karya apa inovatif ya kalau nggak salah Pak, begitu. Udah bikin video Pak? Belum Pak, karena kata Bu Taslima harus dijelaskan step-stepnya awalnya dari, beli pralonnya masih utuh, dipotong sampai jadi dan seterusnya gitu. Jadi ini pralon nggak cuma untuk, apa namanya, untuk start lari, ada bisa untuk gawang kecil, bisa untuk, tiang voli dengan tali, tali tambang, bisa banyak Pak, banyak nanti saya saya bikin. Ada buat main takraw juga ada, di terus batasnya waktu itu, garisnya masih pakai garis tali tambang gitu. Oke, Pak Munawir, Munawir Fadli, oke. LKPD. Boleh lihat kisi-kisinya Pak Munawir? Iya, boleh Pak. Sebentar. IPK sama, tujuan pelajaran juga sama, pengetahuan. Oke, ini keterampilan. Enggak kisi-kisinya Pak Munawir ya. Baik Pak. Ini kisi-kisi tes tertulis Pak. Jadi dalam bentuknya esai, soalnya hanya 2. Bukti soal hanya 2 karena disuruh oleh Bu Taslimah seperti itu. Soal juga sama, itu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor pada latihan start, jongkok, itu dengan tahapan-tahapannya. Ini kunci jawabannya. Pedoman skorannya seperti ini.
bisa jawab nilai 10 dan seterusnya. Sedangkan ini aspek keterampilan, penilaian keterampilan, nilai paling tertinggi tentang nilai saya nggak bikin 1, 2, 3, 4, mulai tampil, mulai berkembang, mulai membudaya, enggak Pak. Jadi disuruhnya langsung yang mudah saja gitu, 71 sampai 80 ya minimal sih kalau udah hadir seperti kata Pak Oman, kasih nilai 75 sudah KKM gitu, udah pakai baju olahraga, nggak boleh kurang itu, kan kita penjas, setelah penjas. Nah, perbedaan penjas dengan mata pelajaran olahraga. Oke, Pak Ahmad, saya mau tanya satu hal aja. Apa itu RPP? RPP itu adalah perencanaan yang kita susun yang sesuai dengan tentu dengan peraturan yang berlaku gitu. Dan nanti dengan ada RPP tersebut pembelajaran yang kita rencanakan lebih terarah dan lebih terstruktur. Gitu. Kalau nggak ada RPP, ya nanti kita mengadakan pembelajaran ya cuma segitu-gitu aja gitu Pak. Apalagi di sini RPP yang udah kita bikin sangat keren gitu. Artinya ada di dalam itu TPEC, ada HOTS, ada AI ya kan. AI perang kalau di itu ya coba jelasin AI perang itu apa tuh maksudnya? AI berarti kan itu kan artificial intelligence, intelligence yang buatan gitu Pak. Nah, dalam hal ini tentu saja dalam bentuk software, misalnya Google Form yang udah kita setting untuk mengadakan ulangan harian atau ulangan semester gitu. Uh, Oke, okay. Dan kita bikin kunci jawaban, langsung bisa tampil nilai di situ. Itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. IFRAR. Nah, di sini ada VR, virtual apa tuh R-nya? Virtual reality. Berarti di sini ada apa namanya kayak aplikasi simulasi tapi seperti dunia nyata. Contohnya aplikasi kita olahraga umpamanya bermain dalam game kan ada tuh bermain sepeda umpamanya kan olahraga juga atau yang paling sering digunakan adalah aplikasi untuk latihan simulasi pilot Pak. Nah, itu seperti betulan kira-kira. Bahkan sampai aplikasi belajar menyetir mobil pun juga ada gitu. Dan masih banyak lagi contohnya itu VR, ya, iFrame. AR yang berikut itu adalah uh, augmented reality. Augmented itu ya seperti penambahan-penambahan dalam pembuatan foto umpamanya Pak. Untuk video di situ ada misalkan yang orang nggak pakai topi atau nggak pakai kacamata bisa ditambahin sehingga ketika udah menjadi produk itu orang yang tadi nggak pakai barang-barang yang disebut tadi menjadi menggunakan barang-barang yang disebut tadi kacamata kah atau topi atau barang-barang yang lain gitu Pak. IFRAR saya merumuskannya IFRAR. Oke Pak Munawir mungkin itu aja yang paling terakhir ini bisa nggak Pak Munawir simulasikan ketika ngajar peer teaching atau ngajar murid kan coba silakan. Baik Pak, dari pertama nih Pak. Iya dari pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat pagi, murid-murid. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit nggak nih? Udah pada sarapan? Oh, ada tuh Mas Teja sakit. Nah, kalau sakit, boleh istirahat dulu, boleh pulang, atau mau misalkan mau ikut pelajaran penjas, duduk di samping lapangan aja. Nah, oke. Pembelajaran pekan lalu udah Pak Munawir sampaikan bahwa kita belajar. Ayo belajar apa? Ada ingat nggak? Bola voli, betul. Bola voli. Ya, bola volinya diapain? Bola volinya dipukul, Pak. Ya, pukulnya itu namanya apa? Pukulnya servis. Iya, betul. Nah, pintar ya, masih ada yang ingat. Nah, sekarang Pak Munawir mau mengajak kita semua belajar yang namanya start jongkok. Start jongkok bagaimana? Nah, nanti kita lihat ya. Coba Pak Munawir mau tanya, kalian di sini ada yang tahu nggak apa sih lari itu? Nah, bagaimana gerakan start jongkok? Ya, pinter. Ini Mas Khairul bisa ya jawabnya ya. Oke.
Nah, udah kita semuanya bisa jauh dan bisa paham, coba Pak Munawir sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita. Silakan yang jadi ustadz itu Muhammad Abdul Rahman Hakim, pimpin doa. Ya, terima kasih Muhammad Abdul Rahman Hakim. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu Sorak-Sorai Bergembira. Nih Pak, boleh putarkan. Oke, bagus, suaranya suara emas. Nah, ada lembaran ya, nih Pak Munawir bawa lembaran kertas. Tolong kalian baca baik-baik sebentar aja, 2 menit. Setelah itu dibawa lagi, dipegang oleh ketua kelas, dibawa ke lapangan. Jadi kalian ke lapangan, bawa ya, bawa alat tulis jangan sampai hilang. Titip nih Pak Munawir juga bawa kotak nih ya, bawa kotak supaya aman barang-barang kalian. Oke, udah dikasih nama semua kertasnya? Oke. Nah, sekarang Pak Munawir mau kasih lihat video sebelum kita ke lapangan, ini start lari. Nah, ya paham ya? Oke, nah kita udah lihat video, kita ke lapangan semuanya harus pakai sepatu, nggak ada yang nggak pakai, supaya semuanya aman. Nah, udah pakai sepatu, ayo kita bikin barisan. Oke, kita bikin barisan. Barisan, kalau Pak Munawir semprit sekali, prit, berarti kalian harus jongkok. Kalau 2 kali berarti harus berdiri. Kalau 3 kali berarti harus loncat ke samping. Oh, udah selesai? Oke, kalau selesai kita rubah jadi lingkaran. Nah, lingkaran saling berhadapan, sama mengikuti aba-aba seperti tadi. Bagaimana Anak, udah capek? Oh, belum. Nah, tadi kita pemanasan seperti biasa, dari kepala sampai kaki. Oke, udah. Nah, sekarang ini start lari seperti ini, bikin 4 berbanjar. Nah, udah semuanya udah capek, udah kita pendinginan. Jadi apa yang tadi kalian dapat? Tolong ditulis di sini. Coba dicek and recheck, kenapa sih start lari mesti begitu? Nah, manfaatnya apa? Kita belajar start jongkok. Nah, kalian peduli nggak kepada teman kalian? Nah, tolong teman-teman kalian tadi yang kurang bisa ngasih tahu nih caranya bagaimana nih. Tuh. Baik ya, pendinginan. Jadi kita harus kerjasama, harus gotong royong, harus peduli kepada teman kita. Kita juga harus aman. Nah, berikutnya, lembaran yang tadi udah diisi. Nah, bagaimana? Apa yang kalian ketahui tentang lari? Iya, betul. Start jongkok coba. Bagaimana pendapat kalian tentang start jongkok? Ada yang tahu? Oke, start jongkok begitu. Baik ya, ada yang mau tanya nggak? Oh, silakan mau tanya. Oh, nggak ada yang nanya. Oh, pasti harus ada yang nanya dong, nggak usah malu. Gitu. Oke, baik, udah semuanya udah dikumpulkan. Kita udah selesai. Nah, kita pendinginan ya. Atur napasnya. Oke, baik. Nah, setelah pendinginan kita berdoa ya. Terus dan kita juga insya Allah nanti sebelum pembelajaran kita akhirin, insya Allah pekan depan kita akan belajar atletik ya, lempar lembing atau lempar turbo. Oke? Oke, baik, dari Pak Menteri ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan yang mau jajan ke kantin boleh, yang mau minum boleh, yang mau makan juga boleh. Yang penting harus aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Gitu, Pak Oman. Oke, Pak Oman, silakan boleh tutup. Udah nggak ada ya, Bu Yus? Nggak ada, Pak. Udah cukup jelas. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Oman dan Ibu Yus. Mudah-mudahan yang kita jalankan pagi ini mendapatkan ridho dari Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Mas Ali Akbar yang sudah memfasilitasin. Dari saya Pak Munawir ucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.